Kamu mempunyai tujuan, terus kamu cerita kemana-mana. Akhirnya orang-orang tahu rencana kamu ke depannya, sehingga kamu tidak tahu ada orang yang berencana mencuri idemu. Orang bisa aja nikung kamu, nggak ada yang tahu loh. Orang yang kamu anggap teman, ternyata diam-diam adalah musuhmu. Dan kapan saja mereka bisa menghancurkanmu. Jadi tetap mempunyai batasan dan tetap jaga privasi kamu. Kamu harus mempunyai batasan pribadi kamu. Dan tidak harus men-share atau membagikan tujuan kamu ke depannya seperti apa. Tetap pribadi. Hidup tanpa tujuan itu tidak akan berarti, maka adanya impian. Lakukan apapun yang membuat kamu bahagia. Jangan pernah sharing rencana besarmu sebelum rencana besarmu itu terwujud. Karena bisa aja ada orang yang akan menghancurkanmu. Jadi kamu harus selektif mana yang harus kamu bagikan ke orang-orang dan mana yang tidak. Kalau kamu belum bisa mewujudkan tujuan kamu, rencana kamu ke depan, kamu tetap diam, dan jangan pernah membagikan apapun. Ketika kamu berhasil mewujudkan tujuan kamu, rencana kamu yang kamu inginkan, kamu bisa membagikan hal itu ke sosial media kamu misalnya. Sebenarnya kamu tidak perlu validasi dari orang, kamu hanya butuh percaya kepada dirimu sendiri. Kenapa orang misterius itu lebih menarik? Karena orang misterius tidak mudah ditebak, sehingga orang akan lebih penasaran. Jadi cobalah menjadi orang yang misterius, orang yang tidak mudah ditebak dan tidak oversharing dan tidak membagikan berlebihan informasi hidup kamu. Kalau kamu oversharing, kamu akan menjadi orang yang mudah ditebak dan kamu akan mudah dijatuhkan orang lain karena orang tahu kartumu. Jadi stop menjadi orang yang oversharing dan mudah ditebak. Pertanyaannya, apakah kamu ingin dijatuhkan orang lain? Be selective atas apa yang ingin kamu capai, tentang impian kamu, rencana kamu ke depan, masa depan kamu, karirmu, dan hal yang lainnya. Karena ada nih orang yang bertanya ke kamu misalnya, kamu udah kerja belum? Atau kamu posisi kerjanya sebagai apa? Sebenarnya orang seperti itu bukan membantu kamu. Kayak perbandingannya tuh 1 dari 1000 orang lah. Karena kebanyakan orang yang menanyakan seperti itu, dia ingin memastikan apakah posisi karir kamu lebih tinggi dari dia atau lebih rendah dari dia. Tapi kalau misalkan kamu bertemu dengan orang yang membantu kamu ketika titik terendah kamu, itu orang yang harus kamu keep, itu orang yang harus kamu jaga dan kamu balas ketika kamu sukses nanti. Tidak ada yang tahu di kehidupan nyata kamu atau di sosial media kamu ada orang yang benar-benar membenci kamu, tulus pada kamu, atau orang yang berencana memusuhimu. Jadi tetap pilih-pilih mana yang harus kamu bagikan, mana yang tidak harus kamu bagikan. Kamu harus berhati-hati tentang itu. Mungkin kamu secara tidak sadar membagikan hal-hal yang berlebihan tentang kelemahan kamu, tentang rahasia kamu, sehingga orang yang memusuhimu, orang yang membenci kamu, menjadikan itu sebagai senjata untuk menjatuhkanmu. Jadi tetap berhati-hati. Berhenti bercerita hal-hal yang berlebihan, oversharing tentang rencana kamu ke depannya, tujuan kamu ke depannya, menceritakan tentang hidup kamu ke orang lain. Kita harus stop oversharing dan membuat batasan pribadi. Aku membagikan pemikiranku di YouTube, barangkali ada kalian yang mempunyai permasalahan yang sama dan relate dengan apa yang aku alami. Video-video aku, harapan aku bisa membantu kalian.